Pol Airut, Kabar Harkam Polri dan Polda NTB menggelar patroli udara pengamanan G20 Bali dan WSBK 2 Mandalika. Patroli dilakukan dengan menggunakan armada helikopter. Pol Airut, Kabar Harkam Polri dan Polda NTB gelar patroli udara pengamanan G20 Bali dan WSBK Mandalika Minggu 13 November 2022. Patroli dilakukan dengan menggunakan armada helikopter. Patroli udara digelar untuk memperkuat keamanan pada ajang internasional tersebut dan pantauan keamanan juga dilakukan melalui CCTV yang telah terpasang di titik tertentu. Untuk pengamanan WSBK sudah mencakupi G20, jadi dari segi pengamanan kita semua sudah siap. Seperti tadi yang sudah dilaksanakan hasil pemantauan udara, semua anggota, semua pos sudah siap semuanya. Keamanan selama pelaksanaan event WSBK 2 dari 11 hingga 13 November di sirkuit Mandalika dan G20 di Bali pada 15 hingga 16 November menjadi skala prioritas. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kenaikan upah minimum Provinsi NTB tahun 2023 belum ada kepastian hingga saat ini karena masih menghitung pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan daya beli masyarakat juga tingkat pengangguran. Pembahasan upah minimum Provinsi NTB tahun 2022 seharusnya telah dibahas mengingat Kementerian Tenaga Kerja juga memastikan upah minimum untuk tahun depan akan meningkat meskipun dibayangi resesi tahun 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menegaskan hingga saat ini belum ada kepastian berapa kenaikan upah minimum Provinsi NTB untuk tahun 2023 dan harus dihitung berdasarkan instrumen pertumbuhan ekonomi NTB, inflasi dan daya beli masyarakat. Yang mengeluarkan rilis pertumbuhan ekonomi, inflasi itu kan sampai September. Biasanya November dia keluar. Kita tunggu itu, setelah itu baru kita rapat Dewan Pengupahan. Karena salah satu instrumen dalam menghitung UMP itu adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, konsumsi masyarakat, itu yang menentukan. Perhitungan penyusunan upah minimum Provinsi NTB, Kabupaten Kota akan diberlakukan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang pengupahan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, keindahan alam wisata di Provinsi Jawa Barat memang sudah tidak diragukan lagi dan salah satunya yaitu wisata Kawah Putih. Kawah bekas letusan Gunung Merapi ini menawarkan sejuta pesona yang bisa membuat takjub bagi siapa saja yang berwisata ke tempat ini. Tidak hanya Gunung Sunda Purba, gunung api lainnya juga meninggalkan jejak letusan yang luar biasa di tanah Pasundan ini. Jawa Barat khususnya Bandung tidak hanya memiliki Gunung Sunda Purba, tapi ada juga Gunung Patuha. Nah, hasil erupsinya menciptakan sebuah kawasan fenomena geologi yang sangat unik. Kira-kira uniknya seperti apa ya? Yuk! Gunung Patuha sendiri adalah satu dari beberapa gunung api yang ada di tanah Pasundan. Meletus pada abad ke-13, gunung ini menghasilkan sebuah danau yang sangat eksotik. Selamat datang di Kawah Putih. Nah, ini dia salah satu kawasan fenomena geologi yang dimiliki oleh Bandung, Jawa Barat. Luas dari danaunya ada 4 hektar, tapi kawasan ini sendiri luasnya 6 hektar. Danau ini berada di ketinggian kira-kira 2.400 meter di atas permukaan laut. Ini keren banget dan unik banget, kayaknya dari sana lebih keren lagi. Kawah Putih sudah terkenal hingga ke pelosok negeri. Terletak di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Kawah Putih terbilang sebagai primadona wisata Bandung Selatan. Awalnya tempat ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan dari Belanda sekitar tahun 1900-an. Nah, sesuai dengan namanya, Kawah Putih. Kawah ini berwarna putih, tanah dan pasirnya juga berwarna putih. Tapi kondisi warnanya sekarang lagi putih ke hijau-hijauan. Nah, itu tergantung dari kadar belerang, suhu dan cuacanya. Nah, karena mengandung belerang, jadi dia agak bau menyengat. Jadi kalau ada pengunjung yang datang ke sini dianjurkan memakai masker dan maksimal hanya 15 menit aja.
Ya, bau belerang bagaikan ucapan selamat datang saat mengunjungi tempat ini. Kawah putih merupakan sebuah kawah yang tergolong ke dalam kawah Solfatara dan Fumarola. Kawah Solfatara dicirikan dari bau belerang yang dihasilkan oleh kawah berbau busuk seperti kentut. Sedangkan kawah Fumarola dicirikan dengan adanya mata air yang panas pada kawah ini. Setelah 15 menit berada di dalam area kawah, saya menikmati kawah putih dari ketinggian. Ya, sebuah gardu pandang. Spot ini adalah tempat bagi para pengunjung yang ingin melihat keindahan kawah putih dari ketinggian tanpa harus mencium bau yang terlalu menyengat dari kawah. Wah, dari ketinggian ternyata pemandangannya lebih keren lagi. Makin siang, makin banyak pengunjung yang datang ke sini untuk foto-foto dan sekedar melihat pemandangan. Selain geodiversity, sebuah tempat harus memiliki unsur cultural diversity dan biodiversity untuk dimasukkan ke dalam taman bumi atau geopark. Salah satu keragaman hayati di tempat ini adalah cantigi ungu atau cantigi gunung. Pohon ini tumbuh secara alami di Pulau Jawa pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Nah, uniknya pohon ini mampu bertahan terhadap asap belerang dan tanah kawah yang beracun. Cantigi adalah tumbuhan yang dapat tumbuh di puncak pegunungan seperti Edelweiss. Jika sedang berbunga, kita akan melihat pucuk-pucuk ranting akan dipenuhi daun dan bunga yang berwarna kemerahan, layaknya musim semi di Jepang. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Anyus NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.